Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapat kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk kali ini dikirim dari Bapak Firman Permana atau Bapak Irwan yang berada di Jalan Cermai Ujung, Gang Musola, Bantar Jati, Kaum, RT 01, RW 04, Bantar Jati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan modul mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Firman Permana yang berada di Bogor, Jawa Barat, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Ini untuk buat power supply-nya seperti ini. Terlihat masih mulus ya teman-teman, belum pernah dilakukan pencoakan-pencoakan. Coba saya balik. Nah, saya balik pun sama, masih utuh. Selanjutnya untuk board display-nya masih rapi. Dan kalau saya balik pun belum terlihat adanya pencoakan-pencoakan. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis kerusakannya seperti apa. Di sini untuk mencobanya saya sudah siapkan seutas kabel yang saya sudah desain sedemikian rupa. Saya tinggal colok di sini. Selanjutnya coba saya colokkan ke listrik. Nah, bisa teman-teman lihat barusan untuk indikatornya nyala ya teman-teman. Cuma setelah itu mati kembali. Coba saya cabut lagi dan kita coba hidupkan kembali. Ini saya cabut dan saya colokkan kembali. Nah, nampaknya saya colokkan kembali, untuk indikatornya malah mati ya teman-teman. Dan kalau saya tekan tombol powernya di sini, nah saya sudah tekan tombol berulang-ulang, nampaknya untuk modul mesin cuci ini belum memberikan respon. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci LG Smart Inverter untuk tipe ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman simak cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya, dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol, dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk board power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder, karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada di board controllernya yang di sini. Dan 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini, dan relay juga yang di sini. Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, IC MICOM-nya, dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC MICOM yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut
ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power yang kemudian telah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC Micom yang di bawah sini, yang kemudian IC Micom tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area buat power supply-nya ini yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Dengan memperhatikan cuplikan video saya barusan, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan. Saya colokkan. Dan langsung kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder. Apakah ada output di area sekunder? Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Dan untuk sekundernya coba kita lakukan pengukuran. Nah, nampaknya di area sekunder nggak ada tegangan output ya teman-teman. Terbaca 0, di test point lain sama. Di test point yang sini ya ini sama. Dari hasil pengukuran sementara memang area sekunder tidak mengeluarkan outputnya. Artinya permasalahan itu di area primer. Dan area primer itu di sini teman-teman. Coba saya cabut dulu. Kita abaikan dulu untuk board displaynya. Selanjutnya kita fokus di board power supply-nya. Karena memang untuk kasus kali ini tuh area sekunder itu tidak mengeluarkan tegangan, tentunya permasalahan itu ada di area primer, itu di sini teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan di area primer. Apakah tegangan 300 voltnya itu ada? Oh ya, buat teman-teman yang melakukan pengukuran tegangan di area primer sebagai test point ground itu tidak bisa dipasang di area sekunder ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengukur area primer, probe hitam atau probe groundnya itu tetap harus di area primer, tidak boleh di area sekunder. Oh iya, untuk 220 volt AC apakah masuk di test point dioda ini? Di sini ada dioda ini. Coba kita lakukan pengukuran tegangan inputnya. Tentunya masih AC untuk tegangan sebelum dioda. Saya colokkan kembali. Dan untuk range pengukurannya rubah ke AC. Kita lakukan pengukuran di test point dioda ini. Di inputnya itu ada di pin tengah dioda. Nah, bisa teman-teman lihat untuk inputnya AC 220 itu sudah masuk. Selanjutnya outputnya adalah tegangan DC. Coba kita lakukan pengukuran. Normalnya harus terukur kisaran 300 volt ya teman-teman. Di output diodanya itu di sebelah kanan dan kiri atau di sisi luar. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output dari dioda hadir terukur kisaran 300 volt dan itu normal. Setelah dioda kiproknya ini atau dioda bridge-nya ini masuk ke elko besar ini pun harus terukur 300 volt. Coba kita tusuk di sini. Ini nampaknya di sini nggak ada ya. Harusnya di elko ini harus terukur 300 volt. Coba di area IC PWM-nya. Ini adalah IC PWM-nya. Di test point ini pun juga harus terukur 300 volt. Coba di IC PWM. Nah, di IC PWM ini di sini ngedrop ya. Atau mungkin akan saya lakukan pencoakan mungkin ya, karena kalau kita lakukan pengukuran di sini tuh kurang maksimal ya. Karena untuk jalur PCB ini tuh ada 2 layer, artinya ada di jalur atas dan jalur bawah. Dan untuk kali ini saya fake permasalahan tuh ada di area primernya. Coba saya lakukan pencoakan terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk kali ini sudah saya congkel seperti ini. Nah, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya untuk board ini ada 2 layer, ada 2 jalur, dan ini adalah jalur bagian bawah. Dengan melihat jalurnya di sini, untuk test point dioda itu ada di sini. Ini di sini dioda bridge yang tadi, yang ini teman-teman. Selanjutnya dari dioda ini tegangan 220 AC di up menjadi 300 volt yang kemudian masuk ke elko utamanya ini. Sini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di beberapa test point di area primer. Saya colokkan kembali dan kita lakukan pengukuran. Untuk di test point elko-nya itu di situ harus terukur 300 volt. Coba kita lakukan pengukuran. Nah, bisa teman-teman lihat di elko-nya ini terukur 311 volt dan itu normal. Selanjutnya 300 volt ini masuk ke IC PWM yang ini teman-teman. Di sini pun sama, harus ada test point 300 volt. Coba kita ukur di beberapa test point. Ini nampaknya tegangan 300 voltnya tidak nyampe ya teman-teman. Coba di test point lain. Ini hadir 5 volt. Ini juga 5 volt. Ini normalnya di test point ini harus ada 300 volt, tapi kok nggak ada ya. Padahal di test point elko di sini ada 300 voltnya. Nah, itu hadir. Cuman di MOSFET-nya ini, di IC PWM-nya ini nggak ada.
Ya mungkin untuk kasus kali ini saya belum bisa memprediksikan pasti untuk IC BWM-nya ini yang bermasalah atau jalur yang menuju dari Elko menuju ke sininya itu bermasalah. Akan saya selidiki lebih detail terlebih dahulu. Setelah saya menemukan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah saya melakukan penelusuran lanjutan, saya agak menemukan sedikit kejanggalan di sini teman-teman. Ini adalah jalur Elko 300 volt dan jalur ini kemudian ditransfer ke trafo. Ini di sini ada trafo. Ini lilitan primer. Selanjutnya di sini ada lilitan sekunder. Kalau kita ukur dari Elko ini menuju ke trafonya, ini terhubung. Nah, seperti ini. 300 voltnya nyampe. Cuma ini di antara kumparan ini kok nggak terhubung ya, alias putus ya. Nah, di sini nggak ada resistensi. Coba saya beralih ke ohm. Ini terukur mega 1,965 mega ohm. Kok jauh banget ya, hampir nggak terhubung. Harusnya normalnya itu ada resistensi. Nah, seperti ini 1,1 ohm ini normal. Kalau yang sini, nah ini 0,3 ohm ini pun normal. Tapi ini yang dari jalur 300 volt ini terhadap kumparan yang ini tuh nggak ada resistensinya. Jadi terukur 1,975 mega itu abnormal. Padahal kalau kita ukur ke IC PWM nya di sini, ini untuk test point ini itu ada terukur 1,1, yang ini ada. Tapi yang ini yang dari sumbernya, sumber 300 voltnya ini kok nggak ada. Nah, jadi untuk kali ini saya agak curiga di trafonya. Padahal untuk kasus seperti ini, trafo yang kayak gini nih jarang terjadi putus ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini benar-benar putus atau seperti apa. Dan mungkin akan saya lakukan pergantian untuk trafonya terlebih dahulu. Apakah benar trafonya yang bermasalah? Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini trafo saya sudah ganti dan ini trafo aslinya. Memang lilitan di area primer itu memang ada yang putus teman-teman. Dan setelah pergantian trafo tersebut, coba kita lakukan pengukuran untuk resistensinya lilitan di area primer yang tadinya putus. Untuk range pengukurannya saya rubah ke ohm. Selanjutnya untuk kumparan di area primer, nah terbaca 0,9 ohm. Lanjutnya terhadap kumparan yang sebelahnya terbaca 1,3 ohm. Lanjut untuk kumparan berikutnya ini 0,6 ohm. Lanjutnya kumparan di area sekunder 0,3 ohm. Lanjut yang ini 0,2 ohm. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Kita alirin listrik dan coba saya colokkan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran output di area sekunder. Setelah pergantian trafo, apakah sudah ada outputnya? Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya output untuk 12 volt di sini. Nah, output 12 volt terukur sudah hadir, terukur 13,65 volt. Selanjutnya output 15 voltnya di sini. Ini pun sudah hadir, terukur 16,10 volt. Selanjutnya untuk output ke area displaynya, untuk jalur di pin 3 ini harus hadir 5 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk pin 3 ini sudah hadir, terukur 5,065 volt. Selanjutnya coba kita hidupkan dengan board displaynya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk display langsung nyala ya teman-teman. Coba saya tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah. Dengan percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna, akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produk.